Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih pada Sabtu 28 Maret 2026. Sebelum kita merenungkan bahan bacaan kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin mengucap syukur untuk setiap berkat juga penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kami semua. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, agar kami boleh memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Dan juga ya Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu, sehingga boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Bahan bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 80 ayatnya yang ke-19 dan Lukas 17 ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 80 ayatnya yang ke-19. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Dan dilanjutkan dengan Lukas 17 ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Demikianlah firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah dipulihkan untuk memuliakan Allah. Dalam kita menjalani kehidupan ini, pasti kita melalui berbagai masa, yaitu ada masa senang, ada pun juga masa sulit. Ketika kita ada di masa senang, mungkin hidup ini terasa aman dan mungkin kita tidak begitu butuh bantuan. Tetapi berbalik, jika kita sedang ada di masa sulit, dalam penderitaan, lalu kita dalam pergumulan lainnya, pasti kita butuh pertolongan dan juga pemulihan. Hal inilah yang dialami oleh bangsa Israel, yang mana dalam Mazmur ini adalah ungkapan permohonan oleh sang pemazmur kepada Allah untuk memulihkan keadaan bangsa Israel, baik itu secara fisik maupun rohaninya. Dan dalam pemulihan itulah mereka berjanji untuk menyuruhkan nama Tuhan dengan memuliakan, mengagungkan, dan juga menyaksikan kebaikan Tuhan. Pemulihan ini terjadi karena bangsa Israel dan pemazmur mengakui bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memulihkan keadaan mereka. Dan pemulihan ini terjadi bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk orang-orang Samaria yang dimana pada saat itu mereka sedang mengalami penyakit kusta. Dan penyakit kusta ini adalah penyakit yang dianggap najis dan sulit untuk diobati pada masa itu. Sehingga jika kita memposisikan diri kita pada orang-orang yang sedang mengalami penyakit kusta ini, lalu kita dijauhkan oleh orang-orang sekitar kita karena dianggap najis, pasti kita merasa bahwa diri kita ini hina dan tak berguna. Sehingga orang-orang yang mengalami penyakit kusta pada saat itu bukan hanya mengalami kelemahan fisik, tetapi mereka juga mengalami tekanan batin dan juga sosial. Pergumulan yang mereka hadapi saat itu mereka bawa semuanya kepada Yesus dan Yesus memulihkan mereka semua. Namun hal menariknya adalah dari banyaknya orang yang dipulihkan saat itu hanya satu orang saja yang kembali dan memuliakan Yesus. Nah, hal inilah yang sama terjadi pada kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemulihan dari Allah itu adalah nyata. Salah satu buktinya adalah kita semua yang telah ditebus dosanya oleh Kristus. Seperti pada intro itu kita, Allah telah mengaruniakan anaknya yang sempurna untuk dikorbankan demi menebus dosa manusia. Hal ini dilakukan Allah karena Allah sangat mengasihi kita. Allah tidak mau kita dihukum dan juga mati karena dosa. Melainkan Allah ingin kita hidup kekal bersama Dia dalam kerajaannya.
Bukti lainnya adalah Allah terus menyertai kehidupan kita dengan kasih-Nya apapun musimnya, walaupun kita seringkali mengecewakan hati-Nya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, Allah yang telah begitu mengasihi kita, apakah kita sudah membalasnya dengan mengasihi Dia? Jika kita mengasihi Dia, seharusnya kesadaran ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi harus kita realisasikan dalam kehidupan kita dengan memuliakannya. Kiranya firman Allah ini dapat memberkati dan menjadikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita naikkan pujian bangkit serukan nama Yesus. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kembali lagi kami hadir ke hadirat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan ini. Bapa, kami juga ingin berterima kasih untuk kasih yang setiap saatnya Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa merasakan kasih setia dari Engkau. Bapa, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami dan juga ketidaktaatan kami. Kiranya Engkau terus mengetuk pintu hati kami, memberikan kami hikmat dan juga kekuatan dalam kami menjalani kehidupan ini, agar apa yang boleh kami lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mendengarkan siaran ini, bila saat ini mereka sedang mengalami pergumulan hidup, kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan, juga penghiburan, juga pemulihan dalam kehidupannya. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan hanya ke dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian sapaan kasih kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.